Cepat atau lambat, Marc Marquez akan jadi masalah lagi untuk Ducati. Pembalap andalan tim Repsol Honda, Marc Marquez, dinilai bakal menjadi masalah lagi bagi tim Ducati Lenovo yang saat ini sedang di atas angin. Terkini, Marc Marquez meraih hasil gagal finish alias did not finish DNF kala balapan di MotoGP Prancis 2021. Kendati gagal meraih poin dari balapan di sirkuit Le Mans, penampilan pembalap berusia 28 tahun itu mendapat banyak sorotan. Hal ini tak lepas dari semangat juang yang ditunjukkan Marc Marquez sepanjang menjalani balapan tersebut. Marquez bahkan sempat berada di posisi terdepan sebelum akhirnya mengalami kecelakaan hingga 2 kali. Performa yang ditunjukkan Marc Marquez sejauh ini turut mengundang perhatian dari manajer Ducati, Davide Tardozzi. Tardozzi yakin Marquez akan kembali menjadi sebuah masalah bagi Ducati seiring kondisi fisiknya yang kian pulih. Begitu fisiknya memungkinkan, Marc Marquez akan menjadi masalah lagi, kata Davide Tardozzi, dikutip dari Motosan. Tanda-tanda itu sudah ditunjukkan saat Marquez tampil pada seri MotoGP Prancis 2021. Di Le Mans, dia dikhianati keinginan besar untuk menang dan meraihnya untuk melupakan kesulitan tahun ini, ucap Tardozzi. Meski was-was, pria asal Italia itu berharap Marquez bisa segera pulih dan mengalahkan timnya dalam kondisi prima. Ini menjadi hal bagus, karena saya mengatakan padanya untuk segera pulih, ucap Tardozzi. Sebab, saya ingin mengalahkannya, dia memberikan kami tantangan di Austria, katanya mengakhiri. Pengakuan Joan Mir, Ducati dan Yamaha meningkat tapi Suzuki jalan di tempat. Pembalap tim Suzuki X-Star Joan Mir, mendapat rintangan berat untuk mempertahankan titel juara dunia MotoGP pada musim 2021. Pada seri kelima di sirkuit Le Mans Prancis, akhir pekan lalu, Joan Mir untuk kali pertama musim ini harus menerima kenyataan gagal finish. Kegagalan yang membuatnya terbenam di posisi ke-6 klasemen dan tertinggal 31 poin dari pemuncak klasemen yang diisi pembalap pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo. Jika ditarik kesimpulan pada 5 seri awal MotoGP 2021, pembalap Yamaha dan terutama Ducati memperlihatkan performa meyakinkan. Kini di bawah Fabio Quartararo sebagai pimpinan klasemen, ada 3 pembalap pengendara Ducati Desmosedici, Pecco Bagnaia, Johann Zarco, dan Jack Miller. Joan Mir pun membuat pengakuan mengejutkan. Menurutnya, perkembangan motor Suzuki GX-RR cenderung jalan di tempat saat Ducati dan Yamaha terus melesat. Ducati dan Yamaha telah meningkat pesat, tapi kami Suzuki belum banyak berkembang, saya tidak tahu mengapa, ujar Joan Mir, dilansir dari Motosan. Hanya saja, Joan Mir tidak menyebut secara spesifik apakah ada kelemahan pada motor Suzuki GX-RR ketimbang motor Yamaha YZR-M1 dan Ducati Desmosedici. Tidak satu pun secara khusus, kelemahan motor Suzuki GX-RR, itu hal yang umum. Dengan cara ini, bagaimanapun, saingan kami banyak memberikan tekanan, tetapi kami sedikit sudah di batas maksimal, kata Joan Mir. Kedepannya, Joan Mir memprediksi utamanya pembalap Ducati bakal sulit dikalahkan. Karena beberapa balapan bakal cocok untuk karakteristik motor Ducati Desmosedici. Sirkuit pada awal musim ini lebih cocok untuk mereka Ducati. Terlepas mereka memang tampil baik, di Mugello seri berikutnya MotoGP Italia tidak akan ada bedanya. Ini akan sulit, tapi saya akan memberikan yang terbaik seperti biasa, lanjut Mir. Nasib Suzuki pada awal musim 2021 memang lebih sering merasakan kesialan. Alex Rins bahkan sudah gagal finish sebanyak 2 kali. Jelang MotoGP 2021, seri ke-6 MotoGP Italia di sirkuit Mugello, ada kabar mengejutkan dari Andrea Dovizioso. Seri ke-6 MotoGP Italia di sirkuit Mugello bakal digelar tanggal 28 hingga tanggal 30 Mei tahun 2021.
Andrea Dovizioso dikabarkan melanjutkan kerja sama dengan Aprilia sebagai test rider. Langkah besar dibuat oleh tim Aprilia dalam pengembangan motor mereka yakni RS-GP pada musim ini. Aprilia telah menunjuk Andrea Dovizioso untuk melanjutkan perannya sebagai test rider alias pembalap penguji. Dalam rilis pada Jumat tanggal 22 Mei, Andrea Dovizioso akan menjadi pembalap penguji hingga akhir musim ini. Pembalap asal Italia tersebut sempat menolak tawaran Aprilia sebagai test rider dan pembalap reguler untuk musim ini. Dalam sesi tes di sirkuit Jerez Spanyol beberapa waktu lalu, Andrea Dovizioso pertama kalinya tampil untuk Aprilia. Setelah itu, dia kembali turun dalam sesi uji coba di bawah bendera pabrikan asal Noale itu di Mugello, Italia. Namun, sesi tersebut tidak berjalan mulus bagi Andrea Dovizioso dan Aprilia, menyusul hujan yang mengguyur deras. Hal itulah yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi Aprilia untuk memberikan kesempatan lagi bagi Andrea Dovizioso. Di sisi lain, pembalap berusia 35 tahun itu merasa senang dengan keputusan Aprilia untuk merekrutnya di sisa musim ini. Karena saya tidak dapat menguji di Mugello dalam kondisi kering, kata Andrea Dovizioso, dilansir dari laman resmi MotoGP. Saya senang Aprilia meminta saya melanjutkan pekerjaan yang kami mulai di Jerez. Dan saya dapat memberikan kontribusi saya untuk mengembangkan motor ini, tuturnya menambahkan. Kesempatan ini tentu menjadi momen emas Andrea Dovizioso, sebelum kembali ke arena balap pada MotoGP 2022 mendatang. Seperti yang diketahui, Andrea Dovizioso telah memutuskan vakum pada musim ini setelah tak lagi bersama Ducati. Saya pikir ini akan menjadi bermanfaat bagi kami berdua, kata Andrea Dovizioso menjelaskan. Bagi saya, untuk melanjutkan pelatihan dengan motor MotoGP untuk mengantisipasi kemungkinan kembali pada tahun 2022. Dan bagi Aprilia untuk menerima informasi yang menurut mereka menarik, untuk alasan ini kami memutuskan melakukan lebih banyak tes, ujar Dovizioso.